Banyak orang percaya, banyak orang Kristen ketika dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia melepaskan tanggung jawabnya. Dia kurang aware, kalau kita bilang mungkin kurang aware ya, kalau melepaskan mungkin tidak terima nanti kalau dikatakan seperti itu, tapi kurang aware. Kenapa? Contoh yang paling gampang, kita harus menjaga kesehatan kita. Memang dengan kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa ada kesembuhan, ada mujizat. Nah, sering sekali dengan konsep-konsep seperti ini kita merasa bahwa ketika percaya Yesus, ya sudah kita tidak mungkin sakit, kita tidak mungkin terkapar. Itu salah. Atau mungkin kita makan sembarangan. Coba, Bapak Ibu Saudara kalau setiap hari makannya yang manis-manis terus, minumnya minum yang manis, makanannya makanan yang manis, nasinya banyak banget, pasti suatu saat akan kena diabetes. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pada saat ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum pernah klik subscribe, dukung saya dengan klik subscribe lalu klik gambar loncengnya. Pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang Bapak Ibu akan terima notifikasinya ketika saya sudah menguploadnya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seringkali kita merasa bahwa ya semua hidup akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan normal, atau tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, justru ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus belajar bagaimana mengisi hidup kita. Kita punya tanggung jawab yang besar, kita harus menjaga kesehatan kita apapun dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ketika kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru tanggung jawab kita semakin besar. Tanggung jawab yang pertama, kita harus bisa menjadi saksi. Bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam diri kita. Dia ada di dalam diri kita. Kemanapun kita melangkah, orang bisa menyaksikan. Kalau kita sering mendengar biasanya ada istilah yang dikenal dengan Alkitab yang terbuka. Semua orang bisa membaca diri kita. Semua orang bisa melihat, dia bisa mengetahui bagaimana perilaku kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menunjukkannya di dalam perilaku kita. Benarkah Yesus yang kita sembah, yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hidup dalam diri kita? Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi perilaku kita tidak menunjukkan ada Yesus dalam diri kita, sama saja kita tidak mencerminkan perilaku, karakter Yesus di dalam diri kita. Maka di dalam kehidupan kita, banyak orang percaya, banyak orang Kristen ketika dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia melepaskan tanggung jawabnya. Dia kurang aware, kalau kita bilang mungkin kurang aware ya, kalau melepaskan mungkin tidak terima nanti kalau dikatakan seperti itu, tapi kurang aware. Kenapa? Contoh yang paling gampang, kita harus menjaga kesehatan kita. Memang dengan kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa ada kesembuhan, ada mujizat. Nah, sering sekali dengan konsep-konsep seperti ini kita merasa bahwa ketika percaya Yesus, ya sudah kita tidak mungkin sakit, kita tidak mungkin terkapar. Itu salah. Atau mungkin kita makan sembarangan. Coba, Bapak Ibu Saudara kalau setiap hari makannya yang manis-manis terus, minumnya minum yang manis, makanannya makanan yang manis, nasinya banyak banget, pasti suatu saat akan kena diabetes. Karena pola hidupnya yang salah, cara makannya yang salah. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaga hidup ini. Bukan karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita cuek-cuek saja masa bodoh. Nah, disinilah kita harus belajar bagaimana bertanggung jawab. Lalu bukan hanya hal itu saja, Bapak Ibu Saudara.
Justru ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus bisa menunjukkan, katanya kan Yesus itu kasih. Yesus itu kasih dalam diri kita. Di sini kita harus bisa membuktikan bahwa kalau memang Yesus itu kasih, seharusnya kita bisa mempraktekkan kasih itu di dalam diri kita. Berapa banyak sekarang orang percaya yang masih kejam di dalam kehidupannya, yang masih tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita, yang masih tidak peduli mungkin dengan orang-orang susah di sekitar kita. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Mari, saya mengajak dan mengingatkan Bapak Ibu semua, ayo kita belajar untuk bagaimana bertanggung jawab bisa menjadi saksi, mempraktekkan Yesus yang hidup itu ada di dalam diri kita, dan setiap perilaku kita, perkataan kita. Jangan sampai justru ketika kita melangkah kemanapun, banyak orang tidak suka dengan kita. Atau kita mungkin dijauhkan. Orang tidak suka karena perilaku kita, sikap kita. Justru disinilah kita belajar bagaimana menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita mungkin belum bertanggung jawab bagaimana menjaga kesehatan kita, belum bertanggung jawab bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan, perilaku kita, menjaga mulut kita, ayo Bapak Ibu Saudara, saya ajak sekarang ini, selagi Bapak Ibu Saudara masih bernafas, berarti masih ada kesempatan. Nah, karena kita masih ada kesempatan, ayo kita berjuang untuk perbaharui hidup kita sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kita harus bisa bagaimana menjadikan diri kita sebagai saksi kepanjangan tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai justru kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita harus bisa bagaimana mencerminkan Yesus. Apalagi banyak sekali yang mereka, orang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu tidak mau bekerja keras, merasa ya sudah Tuhan pasti berkati. Ya, Tuhan pasti berkati. Tetapi jangan lupa, ada tanggung jawab, yaitu kita harus rajin bekerja. Bangun pagi, rajin bekerja. Nah, ini sekarang banyak orang percaya yang tidak mau, justru tidak mau bangun pagi, tidak mau bekerja keras, maunya enak-enak saja. Nah, ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak semuanya, ayolah kita memiliki tanggung jawab. Setiap orang tanggung jawabnya banyak masing-masing, berbeda-beda. Dan berbicara tanggung jawab memang banyak sekali. Tetapi untuk hal ini, kita fokuskan bagaimana kita menjadi saksi Kristus, bertanggung jawab sebagai saksi. Bagaimana mungkin kita bisa bilang, ayo percaya Yesus, nanti kamu pasti akan naik, kamu pasti akan diberkati, kamu pasti akan sehat, kamu pasti akan sembuh. Benar ada kuasa Tuhan, tetapi kita punya tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, kalau selama ini kita tidak bertanggung jawab, saat inilah waktunya untuk kita bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang diberkati dengan renungan ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Apabila Bapak Ibu Saudara diberkati, silahkan share berkat rohani ini. Jangan biarkan sampai ada di sini. Biarkan, jangan berhenti. Ayo, jangan berhenti sampai di sini, tapi share kepada orang banyak. Bagikan kepada orang banyak. Mari kita sama-sama memberkati orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati. Salam transformasi.